Nani Wijaya dan Aib Rosidi segera tentukan tanggal pernikahan lantaran sudah mendapatkan restu dari semua anak-anaknya. Tapi benarkah jika Nani Wijaya akan mundur dari dunia akting pasca menikah nanti? Apa jadinya jika seekor ular kobra kehausan dan meminta minum ke pemukiman warga? Bisa pelesiran bersama? Seperti apa saat Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia bisa mengajak buah hatinya jalan-jalan ke kota Katulistiwa Pontianak? Dianggap memiliki hoki, benarkah jika Cakrakan bangga punya pipi cabi? Pemirsa, simak keseluruhan kisahnya hanya di Selebritas Siang on the Weekend. Persiapannya kami serahkan sama anak-anak kami, anak-anak saya dan anak-anak Nani. Karena itu soal tanggal, soal apa harus tanya sama mereka. Belakangan ini publik diramaikan dengan rencana pernikahan pasangan lanjut usia aktris senior Nani Wijaya dengan budayawan asal negeri Parahyangan Aib Rosidi. Tapi kepastian soal tanggal keduanya akan menikah sampai saat ini memanglah belum diketahui. Konon, hal ini lantaran terganjal restu dari salah seorang anak Nani Wijaya. Tapi, bak ibarat pepatah mengatakan, pucuk dicinta, ulang pun tiba, kepastian soal pernikahan Nani Wijaya dan Aib Rosidi akan segera ditentukan hari Minggu esok lewat pertemuan keluarga besar. Setidaknya itulah yang diungkapkan Aib lantaran restu yang sempat tertunda itu telah didapat. Dan jika tak ada aral melintang, pernikahan itu sendiri akan digelar di Masjid Kesepuhan Cirebon, Jawa Barat. Lantas seperti apa persiapan Aib sendiri jelang pernikahannya dengan Nani Wijaya? Belum sampai begitu barangkali, tapi ya mungkin juga sudah, nggak tahu saya. Terus tanya sama Nani. Bapak sendiri jarang, sebetulnya saya jarang dengan mereka. Saya kenal mereka, ketemu dengan mereka, tapi mereka itu orang-orang sibuk. Jadi kalau saya ke rumah ibunya juga jarang ketemu. Walaupun ya sering saya ajak makan dengan bersama-sama. Anak-anak saya nggak setuju, cuma setuju. Anak Nani katanya ada yang awalnya tidak setuju, tapi kemudian terserah ibu. Ya dukungan pastilah. anak-anak bahagia. Alhamdulillah. Ancer-ancer ada, tapi ya belum pasti ya. Baru hari Minggu nanti akan dibicarakan. Ya sedang menguruskan surat-surat kan, ternyata kawin itu repot. Kawin itu harus ada surat ini, surat itu, surat bahwa saya duda, surat bahwa Nani janda, itu harus ada. Pilihan Nani Wijaya dan Aib Rosidi untuk bisa menghabiskan sisa umur mereka bersama-sama sejatinya bukanlah hal yang mudah. Walau sosok Aib bukanlah orang baru dalam kehidupannya, lantaran Aib merupakan sahabat almarhum suaminya saat di sekolah dulu. Lantas benarkah jika rencana pernikahan ini membuat Nani bangkit dari keterpurukannya pasca almarhum suaminya pergi menuju alam baka 5 tahun silam? Berteman tuh udah dari zaman dulu banget gitu. Jadi orang nggak boleh berteman lama sampai ke akhir hayat gitu ya. Saya tahu persis dia kan udah lama banget ya sahabat sama bapak sampai akhir hayatnya bapak. Terus kita udah tahu persis siapa dia, gimana dia gitu.
Nah, itulah yang saya perhatikan ya, dan memang ya keadaannya memang begitu. Untuk memutuskan itu, ini enggak segampang ini. Dia galau, lama dia cerita sama saya. Dan kalau cerita tuh selalu ingat suaminya nangis. Ingat suaminya nangis selama 6 tahun. Begitu dia tuh ini kan. Dan hatinya itu ya, maaf ya, sesudah suaminya meninggal itu dia super sensitif gitu. Saya sangat salut dan menghargai dengan keputusan beliau yang begitu mulia, karena dengan sisa hidup ini dia juga ingin hidupnya bermanfaat, berguna buat keluarga dan untuk orang lain. Jadi buat saya sih nggak ada salahnya, karena kalau ini kan tujuannya betul-betul tujuan mulia ya. Ya, bagi saya fenomenal. Kenapa? Seumur beliau masih punya keinginan berumah tangga, itu bagi saya rasanya wah luar biasa itu. Ya, Nani janda, saya duda, udah kenal lama. Lantas kami ya butuh kawan, jadi kami sepakat untuk menikah. Jodohku. Niat sastrawan kelahiran Majalengka 79 tahun silam untuk menjadikan Nani Wijaya sebagai teman hidup di penghujung usianya tak bisa ditawar lagi. Bahkan dukungan pun turut diberikan oleh sejumlah teman dan juga putri Nani Wijaya, Cahya Kamila. Lewat postingannya di sosial media, Cahya menuliskan kalimat, "Cinta itu milik semua orang. Tua muda hak setiap manusia untuk cinta dan mencintai. Is that true? Enjoy your life, enjoy your love." Tapi apa yang membuat Aib justru pikir-pikir jika nantinya pasca menikah Nani masih aktif sebagai pemain sinetron? Saya tidak setuju dia main sinetron. Kalau film kan paling-paling sebulan 2 bulan. Kalau bikin sinetron kan sebenarnya itu pulang jam 2 malam. Memangnya saya di suami tukang buka pintu. Sebetulnya saya nggak mau saya menghalangi dia. Kalau memang dia suka main film ya silakan aja. Tapi kalau secara teknis misalnya dia untuk main film itu harus jauh dari tempat saya, kan bagaimana? Ya kalau Allah yang menentukan saya siap. Pasti saya support. Kalau udah memang oke, pasti menurut dia bagus, ya udah saya support, silakan. Nggak ada masalah, itu haknya kok. Wajar dong. Tidak ada gantungan sana sini. Memang dia sebatang karang, adalah suaminya lagi, apa masalahnya? Ya kan? Jodohku, maunya ku dirimu hingga mati. Selain berita tentang rencana pernikahan Nani Wijaya dengan sastrawan Aib Rosidi yang cukup menyita perhatian, pekan ini publik juga dikejutkan dengan berita tentang seekor ular kobra yang tengah kehausan di sebuah desa di distrik Karnataka, Desa Kaiga, sebelah selatan India. Dari video yang beredar luas di alam maya, terlihat jelas bagaimana ular kobra sepanjang 12 kaki ini begitu tenang dikelilingi banyak orang, termasuk petugas kehutanan setempat. Walau posisi ular kobra dalam keadaan tegak yang menandakan jika dirinya siap menyerang kapan saja,
Tetapi hal itu tak sama sekali tak dilakukannya. Bahkan publik pun dibuat terkejut sekaligus tak menyangka saat ular kobra yang memiliki bisa mematikan ini disodorkan air mineral dalam kemasan ke depan mulutnya. Dengan tenang, ular kobra ini tampak menikmati setiap tetes air yang diberikan padanya. Aja ular kan nggak mungkin ngomong haus enggak. Tapi kalau kita suka binatang, kita tahu bagaimana dia binatang, biasanya dari gerak-gerik pun walaupun dia tidak bersuara, tidak mengirimkan pesan apapun, kita tahu dia lagi haus, dia lagi lapar, dia lagi bete, dia lagi pengen istirahat, dia lagi pengen diajak main dan lain-lain. Kalau lapar haus pasti dia gerak. Kalau dia nyaman, kenyang, karena di ular itu kalau udah makan, diem bisa seminggu 2 minggu. Ular bisa tuh dikasih minum gitu? Apa pertanyaannya? Apa dikasih minum gitu? Apa memang minumnya gitu? Apa kita kan nggak pernah ngeliat? Gitu. Lucu aja gitu dikasih minum gitu. Kayak orang jadinya. Kayaknya cuma satu orang yang ngasih minum, yang lain kan di pinggir ya. Mungkin dia doang yang berani. Tapi dia habis dikasih minum nggak minta makan kan ya ular? Minta kasih bang ya. Gak ada cemilan nih gitu. Gitu lagi. Kalau menurut aku sih itu hal yang agak aneh ya, kalau misalnya untuk unik, dan kalau misalnya untuk orang-orang masyarakat kita agak aneh lihatnya gitu kan. Dan unik sih karena biasanya ular kan baru lihat orang langsung nyerang gitu kan. Cuman mungkin lagi-lagi nggak punya otaknya binatang, pasti punya insting juga kan, tahu mana yang baik mana yang enggak. Kemunculan ular kobra di pemukiman warga ini bisa jadi ditenggarai akibat kekeringan yang tengah melanda distrik Karnataka, atau bisa juga karena ekosistem kehidupan terganggu sehingga mempengaruhi kehidupan satwa-satwa liar di kawasan tersebut. Tak adanya asupan makanan diduga menjadikan hewan-hewan ini memilih mendatangi pemukiman warga guna mencari makanan dan minuman. Tapi benarkah jika keberanian saja tak cukup untuk bisa menaklukkan hewan mematikan ini? Ketika hewan masuk ke area manusia, berarti tempat hidup hewannya sudah tidak nyaman, sudah tidak asik lagi untuk ditempati oleh hewan-hewan tersebut. Jadi kan banyak kan gajah masuk ke pemukiman, tiba-tiba ada harimau, sekarang ada ular masuk, berarti ya tempat ular dan binatang-binatang lain biasanya hidup itu sudah tidak tidak nyaman mungkin ya, sudah tidak nyaman lagi untuk mereka tempati. Akhirnya mereka mencari tempat lain, mencari makanan lain, mencari tempat minum lain. Takjub sekali gue ngeliat video ada ular kobra yang besar. Kalau ular udah besar berarti umurnya sudah lumayan, berarti dia sebelumnya tinggal di tempat yang tersembunyi, terus tiba-tiba dia dengan keberanian ke tempat keramaian untuk mencari minum. Dan yang lebih takjub lagi ketika ada orang yang gue tahu, dan semua orang juga nggak tahu, kobra itu kan mematikan sekali, tapi ya itu ketika kelihatan ularnya kehausan, dia beresiko loh, dia menjulurkan tangannya memberikan air, bisa gitu kan. Tadinya udah karena yang memberi airnya juga penuh dengan hati, dan binatang yang juga benar-benar tahu juga. Biasa binatang itu tahu mana orang jahat, mana orang yang baik ya. Dan akhirnya ya udah terjadilah saling bantu di antara dua makhluk itu, dan itu gue sih terenyuh liatnya. Bisa jadi tuh ular peliharaan yang lepas, terus balik lagi ke kampung. Iya, mungkin ya selama lepas itu dia nggak bisa minum air yang diliar kan,
Jadi waktu balik dikasih air langsung, wah ketemu air lagi ya. Kayak ibaratnya kayak anjing peliharaan juga kalau misalnya kabur, kan dia nggak bisa makan di luar, nggak biasa, dia nggak tahu gimana cara survive di luar. Balik ke pemukiman kasih. Menurut aku kalau sampai ular bisa nurut kayak gitu, dan luar mungkin biasa kan sih. karena masyarakat di sana pun akhirnya menjaga gitu kan, karena ular itu datang ke perkotaan dari perkampungan itu. Ular itu datang ke perkampungan karena dia haus ya kalau nggak salah kan, dia kurang apa, akhirnya dia datang sana. Terus akhirnya para warga di sana ngambil pihak memanggil pihak yang berwenang, terus kayak dikasih minum dan mungkin kayak ditangkap segala macam, dan mungkin itu pun akan dikembalikan lagi ke habitatnya atau mereka memasukkan ke kebun binatangnya. Tapi yang pasti mereka sangat menjaga hal-hal yang menurut mereka patut dilestarikan dan dijaga gitu. Seperti apa kebersamaan dan keseruan Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia ketika bisa membawa buah hatinya pelesiran ke kota Khatulistiwa Pontianak. Selamat siang pemirsa, di akhir pekan ini jumpa lagi bersama saya Ajeng Kartika. Di sini kami hadirkan kabar selebritis penuh inspiratif hanya di Selebritas Siang on Weekend. Berita selebritis dari sisi yang berbeda dan terpercaya. Meninggalkan kisah penuh ketakjuban antara seorang pria paruh baya yang memberikan minum untuk ular kobra yang tengah kehausan. Di lain kisah, seperti apa perjalanan keluarga kecil Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia yang membawa putri kecil mereka Natusha ke kota Khatulistiwa Pontianak. Benarkah meskipun masih balita, Natusha sudah memiliki banyak penggemar melebihi Chelsea dan Glenn? Bagaimana pula sibuknya pasangan ini ketika mengarahkan gaya putrinya itu saat jalani sesi pemotretan? Dan seperti apa reaksi cakrakan ketika melihat wajah jadulnya yang terkesan. Sekarang aku lagi jalan-jalan di Pontianak dan ini aku dibawa ke salah satu ikon Pontianak. Iya, ikonnya Pontianak. Di mana katanya ini adalah di Persis di garis Khatulistiwa. Kemasyhuran kota Pontianak yang terkenal akan Tugu Khatulistiwa serta Sungai Kapuas sebagai sungai terpanjang di Asia Tenggara membuat pasangan suami istri Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia penasaran hingga harus mengajak putri kecil mereka yang masih berusia 7 bulan, Natusha Olivia Alinsky, untuk pelesiran sejenak ke Pontianak. Maksud hati ingin menunjukkan titik nol garis Khatulistiwa pada buah hatinya itu, Natusha justru tertidur sesampainya di monumen ekuator itu. Alhasil Chelsea dan Glenn harus puas memandang monumen Tugu Khatulistiwa serta Sungai Kapuas tanpa Natusha. Lantas, benarkah jika keberadaan Glenn di bibir Sungai Kapuas seolah tengah berada di kota Hong Kong? Sekarang aku lagi jalan-jalan di Pontianak dan ini aku dibawa ke salah satu ikon Pontianak. Iya, ikonnya Pontianak. Di mana katanya ini adalah di Persis di garis Khatulistiwa. Makanya kenapa Pontianak itu panas banget, ternyata Pontianak itu ya melintasi garis Khatulistiwa, makanya panas. Sebenarnya kalau ke Pontianak sendiri bukan pertama kalinya buat aku. Tapi kalau ke tempat ini baru pertama kali. Tuh lihat tuh. Ini lagi lagi jaya kan, di sini panas banget. Dan ini lucu ya, jualannya kayak di perahu-perahu kecil. Di kapal. Yang dimana kita kayaknya nggak pernah ngeliat ini di Jakarta. Iya, di Jakarta nggak ada, nggak pernah tahu. Sampan. Iya, pakai sampan. Terus
Sebenarnya kalau misalnya kita ada waktu lebih banyak, lebih seru, kita bisa naik kapal ini, terus bisa keliling-keliling karena ini adalah sungai terpanjang di Asia Indonesia. Tenggara. Oh ya, Asia Tenggara sayang. Oh jadi iya. lebih panjang lagi. Sebenarnya enak banget yang aku langsung kebayang gitu ya. Kalau saya di tempat di sini nih saya jadi inget sama kayak Hong Kong gitu ya, di sungai terus bisa kebayang. Kayaknya lagi bobo di mobil, kecapean dia. Jadi lagi tidur, lagi istirahat sebentar. Sebagai orang tua, Glenn dan Chelsea sepakat bergantian menggendong putri kecilnya itu yang bobot tubuhnya telah mencapai lebih dari 8 kg. Begitu beratnya bobot si kecil, sampai-sampai Chelsea merasa lelah ketika menggendong si kecil berlama-lama. Dan sebagai kenang-kenangan keberadaan mereka di kota Ekuator itu, Glenn dan Chelsea tak lupa mengajak Nastusya untuk melakukan sesi pemotretan. Lantas benarkah jika Chelsea dibuat kaget lantaran banyak orang yang menyebut putrinya lebih mirip dengan Glenn? Dan bagaimana Chelsea menanggapi penggemar Nastusya yang sudah mencapai 1 juta orang lebih itu? Bapaknya ini mirip juga kok mukanya. Nah, bapaknya aja pegel lumayan. Karena dia sekarang beratnya udah kemarin terakhir sih 8 kilo ya, sekarang nggak tahu berapa gitu. Lumayan masih gendong 8 kilo. Ya karena dia belum bisa jalan sendiri, jadi masih gendong terus. Nanti kalau kamu udah bisa jalan ya, kamu jalan-jalan ya. Sekarang dia udah populer ya, puji Tuhan. Itu menurut saya sebuah anugerah aja dari Tuhan gitu, karena ketika Nastusya dilahirkan kayak misalnya sekarang orang bilang gila bayi baru 6 bulan mau ke 7 bulan followers Instagramnya udah 1 juta, udah di verify. Kita juga sebagai orang tuanya nggak pernah tahu gitu, dan kita juga tidak pernah ya gimana kita punya Instagram yang pertama itu hanya kebetulan karena pas begitu lahir banyak banget yang bikin palsu dan membuat kerugian buat orang di luar. Dia bikin kayak games tapi nipu gitu, ya giveaway tapi nipu gitu. Nah makanya kita akhirnya bikin officially Nastusya yang beneran gitu. Sebenarnya aslinya mirip sama aku kan Nastusya. Iya kan? Lihat deh, sebenarnya nggak mirip sama Glenn, mirip aku banget. Iya, mirip. Kalau dipikir-pikir mirip sih. Orang tuh salah. Iya nih 99,999 orang bilang ini Glenn banget. Sampai-sampai ya udah semua bilang ini kayaknya bukan maminya deh, ini kayaknya bukan maminya deh. Numpang lahir doang. Iya mirip banget sih memang sama Glenn. Orang waktu pas pertama kali lahir memang udah mirip Glenn kan, tapi orang kayak bilang udah tenang aja, nanti semakin besar Nastusya pasti akan ada kemiripan ke ibunya kok. Tapi makin besar kamu makin kagak ya? Makin besar kok makin fix gitu mukanya ke kamu gitu. Ini kuliah baru masuk kuliah. Ini di kamarnya ibu kos. Yang di atas. Gaya rambutnya apa itu? Ini ya lagi musim-musimnya kayak gini kan, lagi. We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now.
Tak banyak yang tahu jika penyanyi bersuara berat Cakra Khan memiliki nama cukup unik, yakni Cakra Konta Pariaman. Tak banyak yang tahu juga, jauh sebelum dirinya menuai sukses sebagai penyanyi solo, bujangan kelahiran Pangandaran 27 Februari 1991 itu memilih tampil dengan gaya rambut layaknya aktor Taiwan yang tergabung dalam grup F4. Lantas seperti apa ketika Cakra melihat pose jadulnya dari tahun ke tahun? Ini masih dulu zaman ini apa suka-sukanya yang sini yang hier gitu kan. Nah ini agak pendek ini ketika udah masuk kuliah karena saya potong rambut masuk kuliah, jadi saya harus ini rambut potong. Ini juga zaman anak-anak kampung dulu suka kayak diwarnain rambutnya. Ini diwarnain, terus rambutnya ini apa diginiin sama saudara saya. Ini agak keriting, ini pertama masuk kuliah juga. Jadi memang kalau saya panjang tuh rambut saya agak gini, agak sedikit ujung-ujungnya tuh agak keriting. Jadi ini saya dulu waktu kelihatan kayak saya ini. Dulu memang saya salah-salah ya, karena memang saya orangnya bukan yang istilahnya stylish gitu ya, bukan yang orang yang suka fashion banget gitu. Karena memang saya ya apa adanya, ini saya gitu, saya cuek orangnya. Jadi kadang saya pakai sendal doang, celana pendek itu saya udah nyanyi. Walau menikmati masa sekolah di kota Ciamis, Jawa Barat, bisa dibilang Cakra tetap up to date untuk urusan tatanan rambut. Namun, saat sukses dan pundi-pundinya bertambah, apa yang membuat Cakra justru malas untuk memodifikasi rambutnya itu? Bahkan kini Cakra justru merasa bangga memiliki pipi cabi dan tubuh yang jauh dari kata proporsional. Lantas, bagaimana reaksi Cakra ketika melihat tubuhnya yang kurus pada zaman dulu kala? Dan benarkah jika kurusnya badan Cakra itu melambangkan dirinya di masa-masa sulit? Ini kelihatan ini kurang makan. Ini saya ingat ini masih ngontrak saya di Jakarta. Saya makan cuma sehari sekali nasi Padang. Ini masih gini tuh. Masih tulang ini saya masih kelihatan. Ini udah industri. Ini udah di industri juga. Ini juga udah di industri. Ini kemarin ini muka saya udah bulat. Ini foto terbaru ya? Ya. Ini setelah Kau Tiada. Ini waktu saya syuting setelah Kau Tiada ini masih agak dikit kurus. Saya semuanya masih original. Apapun meskipun saya bulat, hidung saya seperti ini, itu semuanya asal. Udah banyak yang protes sih, udah bulat gitu. Ya udahlah. Kamu kok saya penyanyi kok bukan model. Pipi saya kan bulat. Sekarang udah bulat banget ini. Cuman ya kata orang Chinese itu, kalau Chinese tuh bilang kalau bulat tuh kan hoki. Jadi saya tetap pengen bulat. Saya nggak mau tirus. Kalau tirus paling ngetoknya jadi model. Engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa. Kejutan apa yang diterima Fury Setia saat berulang tahun ke-34? Benarkah Fury sempat panik ketika dikerjai oleh rekan-rekannya? Aku kekasih bayangan untuk menemani saat kamu. Kita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Akhirnya kita harus berpisah. Kita berjumpa lagi dalam Selebritas Young on the Weekend. Berita selebritis dari sisi yang berbeda dan terpercaya. Selamat berakhir pekan. Kita mau bikin surprise dan orangnya masih tidur. Jadi sekarang kita siapin dulu kuenya. Udah kita tulis dulu. Hari ini saat bahagia untukmu.
Furi Setia atau Mas Pur mendapatkan kejutan saat hari ulang tahunnya akhirnya terwujud. Teman-teman satu profesinya sepakat memberikan kejutan ulang tahun tepat di usia Furi genap 34 tahun kemarin. Lihat saja, saat Furi yang tengah menikmati istirahat siangnya di lokasi syuting dikerjai habis-habisan. Sadar jika dirinya sedang dikerjai, Furi pun hanya bisa pasrah. Ulang tahun. Ini buka biar dikeringin dulu. Ada telurnya lagi. Tapi nggak bawa kering deh dong. Telurnya kagak kan? Mandi dulu Mas Pur. Gila. Mas Pur kehujanan lagi. Tadi minta ada. Happy Mas Pur sini dong. Selamat ulang tahun buat Mas Pur. Semoga lilinnya mati semua. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan Terima kasih Mas, terima kasih teman-teman. Luapan kegembiraan teman-teman Furi untuk memberi kejutan tak selesai dengan dikerjai habis-habisan. Pasalnya, Furi juga dikejutkan dengan sebuah telepon yang mengaku dari pihak kepolisian lantaran telah menemukan motornya yang hilang 1 hari sebelum hari ulang tahunnya. Ya, Furi memang dikabarkan kehilangan motor barunya yang cicilannya baru akan lunas 3 bulan lagi. Bahkan, Furi juga sudah melapor pada pihak asuransi terkait kehilangan motornya. Namun, sabanyana jika motor yang hilang itu ternyata bagian dari skenario teman-teman Furi yang sengaja mengerjai dirinya. Halo? Iya? Iya, betul. Pak, motor Bapak sudah ketemu, Pak. Oh, di mana, Pak? Sudah di kantor kami, Pak, di Polsek Cilandak. Malingnya. Di Cilandak. Halo. Iya. Tapi begini, Pak. Kebetulan sekali yang bawa motor itu. Iya. Itu bandar narkoba, Pak. Jadi sementara ini kita mau datang ke lokasi Bapak. Bapak diminta jadi saksi gitu, Pak. Ya sebelum jadi saksi, foto gue dulu deh. Iyalah. Ya Allah, telanjang ini gue udah kayak maling motor. Oh ya. Makan kue, habis itu baru urusan polisi. Selamat ya. Iya, Mas, sama-sama, Mak. Makasih. Amin. Doain Mas Pur ya. Alhamdulillah untuk banyak yang doain motornya ketemu di. Siapa duluan nih? Lah. Gitu. Amin, ucapkan. Motor ada apaan? Periksa dulu nih motor, tangkap polisi. Kena razia nih, Pur. Polisinya mana polisinya? Nih polisinya nih. Yang benar dong. Ini di tes. Iya. Selamat ulang tahun. 3 bulan lagi. Gimana Mas Pur? Mau nangis biasa aja dong. Wah, kurang Ketemu motornya. Gimana lu toh? Kemarin Pur mukanya udah pucat. Jadi siang-siang lagi pada meeting, semua pemain ngumpul di sini meeting. Terus si Jambul bilang, "Bang, gue mau naruh kacamata." Si Nyenyek, motor lu mana? Ya ada di situ. Nggak ada, Bang. Itu mukanya sambil pucat merah banget. Nggak ada, Bang, sumpah Bang, nggak ada. Oh serius? Jangan ke situ, udah kelas. Jadikan aku kekasih bayangan.